hari ini pemerintah provinsi sudah datang nih. Jadi kita langsung ke masyarakat, kita yang ke masyarakat gitu dia. Bukan kita kemudian menunggu masyarakat yang datang ke kita gitu dia. Kemudian berapa dukungan anggaran dari kabupaten kota, berapa dari dukungan dari provinsi. Ini kolaborasi. Jadi nanti kemudian kalau ini berhasil, ini kan tentunya memberikan keberhasilan bersama gitu ya. Kita sama-sama kita bangun Sumatera Utara kita. Karena rakyatnya kabupaten kota juga pasti menjadi rakyat Sumatera Utara kan, Tami kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa podcast Apa Cerita. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bersama saya Desi Utami akan memandu acara podcast Apa Cerita hari ini yang tentunya akan membahas isu-isu menarik seputar Provinsi Sumatera Utara. Sore hari ini saya akan bercerita bersama teman cerita saya, yaitu Sekretaris Bapeda Provinsi Sumatera Utara Bapak Diki Anugrah SOS MSP. Sudah ada bersama saya saat ini dan kami akan berbincang-bincang seputar 8 prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Hai Pak Diki, apa kabar? Hai, apa kabar Tami? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Tapi kayaknya lebih akrab tuh kalau manggilnya abang aja. Oke, Bang Diki, siap. Ya Bang Diki, ini kan kita akan ngobrol soal 8 prioritas pembangunan di Provinsi Sumatera Utara ya. Sejauh ini apa sih yang melatar belakangi tujuan dari prioritas pembangunan di Sumatera Utara? Ya, jadi memang kan sebenarnya kan pembangunan itu kan yang menjadi dasar itu apa yang disebut dengan RPJMD ya. Jadi RPJMD ini sebenarnya sebuah dokumen perencanaan yang memang memuat visi misi gitu ya. Jadi setiap kepala daerah, setiap presiden mungkin gitu dia, pada saat kampanye dia menyampaikan janji-janji dia, janji-janji politik lah kemudian memang. Nah janji politik itulah yang kemudian dituangkan di dokumen perencanaan. Nah dalam hal ini dokumen perencanaan jangka menengah daerah 5 tahunan ini, Tami. Nah dokumen RPJMD ini tentunya selain memuat janji-janji politik, tentunya harus diukur. Apakah kemudian di priorisasi 5 tahun itu seluruh janji-janji kampanye itu bisa diwujudkan. Nah itulah kemudian yang menjadi dasar gitu dia. Nah tentunya janji-janji kampanye itu kalau di di RPJMD itu disebut dengan visi misi kepala daerah. Makanya kemudian visi misi Pak Gubernur kita dan Pak Wakil Gubernur kita itu dituangkan dalam visi misi RPJMD 2019 sampai 2023. Nah penerjemahan visi misi itulah kemudian kita menyusun strategi pencapaian namanya. Yang ini menjadi bagian dari sebuah konsep perencanaan dan kita meletakkan 8 prioritas. Jadi 8 prioritas inilah bagian yang menjadi fokus. Itu dia ya. Jadi 8 prioritas ini menjadi fokus terhadap hal-hal yang akan menjadi ukuran keberhasilan dari sebuah pemerintahan Edi Rahmayadi dan Musara Jeksa selama 5 tahun ini. Kira-kira begitu tuh yang mendasari. Iya, sejauh ini kan pemirsa podcast Apa Cerita juga penasaran ya. Apakah sejauh ini visi dan misi Bapak Gubernur Sumatera Utara sudah mencapai targetnya ini Pak Diki? Ya, jadi kalau memang kemudian kita berhitung target, bicara kan akhirnya kita bicara akhir nanti. Jadi priorisasi Pak Gubernur ini kan sesuai dengan dia dilantik 5 September 2019 dulu, nanti kan akan berakhir di 5 September 2003 itu dia ya. Jadi memang target itu akan menjadi target akhir. Jadi berhitung apakah kemudian berhasil atau tidak itu tentunya akan diukur pada akhir nanti. Tapi kemudian kalau kita bicara on the track gitu ya, dari sebuah bentuk pengendalian perencanaan kami terhadap apa yang kemudian kita rencanakan, kemudian kita laksanakan, yang nantinya tentu kita harapkan bisa tercapai. Ini kami pikir on the track gitu dia. Walaupun kemudian memang kemarin pada saat COVID itu ya, ada 2 tahunan kita COVID, ada hal-hal yang memang perlu dilakukan perubahan.
dilakukan penyesuaian terhadap target-target. Walaupun tidak semua juga target harus menurun. Oke. Ya. Jadi ada memang beberapa hal yang kita capai lebih baik gitu dia dari tahun-tahun sebelumnya, yang kemudian setelah perubahan RPJMD itu targetnya malah kita naikkan. Itu dia. Jadi memang kita sesuaikan dengan kondisi, tapi kemudian tentunya orientasi kita terkait dengan keberhasilan, karena memang apapun ceritanya masyarakat akan melihat nanti nih bagaimana priorisasi kepala daerah sebelumnya dengan priorisasi kepala daerah saat ini. Ini akan di-compare ini gitu ya. Nah, dulu bagaimana kondisinya, sekarang bagaimana kondisinya gitu deh. Kira-kira akan menjadi seperti itu dia. Dari 8 prioritas pembangunan di Provinsi Sumatera Utara, ada tidak satu yang sudah berhasil dicapai dan memenuhi target sasaran dari pemerintah kita saat ini, Pak Diki? Ya, pertama perlu kami sampaikan dulu ya, bahwa kemudian 8 prioritas pembangunan itu kan kita mulai dari pemetaan dulu ya, dari isu dan permasalahan, kemudian kita pilih dan kemudian kita tentukan apa itu 8 prioritas pembangunan itu. Pertama, prioritas pendidikan sebenarnya. Prioritas pendidikan ini kan juga banyak persoalan ya, banyak masalah ya. Mulai dari misalnya angka rata-rata lama sekolah, kemudian sarana prasarana pendidikan gitu ya, kemudian tentang bagaimana fasilitas sekolah, termasuk persoalan distribusi tenaga pengajar ini. Ini kan juga menjadi persoalan itu dia. Kita batasi, tentunya kita harus sepakat dulu bahwa tidak mungkin satu priorisasi kepala daerah itu bisa menyelesaikan seluruh masalah gitu dia. Karena ini juga terkait dengan kemampuan, gitu ya, termasuk kemampuan keuangan, gitu dia ya. Makanya kemudian yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Utara di awal itu membatasi apa yang mau kita selesaikan di priorisasi Pak Gubernur kita ini. Nah, kemudian misalnya kalau kemudian kita lanjutkan, kita bicara prioritas, selain prioritas pendidikan, yang menjadi fokus kita adalah prioritas kesehatan. Nah, kemudian ada prioritas selanjutnya tenaga kerjaan, kemudian ada agraris. Agraris ini juga sektor pertanian yang kemudian sangat membantu kita, apalagi dalam kondisi inflasi hari ini gitu ya. Ini menjadi sektor-sektor yang kita andalkan di Sumatera Utara. Kemudian pariwisata gitu ya. Yang kelima, kemudian reformasi birokrasi, termasuk di dalamnya tata kelola pemerintahan. Kita sudah bergeser lebih jauh bahwa kita harus mendukung kabupaten kota kita gitu ya. Karena kita berharap kemudian itu kita letakkan menjadi target kita, bagaimana kemudian kabupaten kota kita juga harus memiliki opini WTP untuk laporan keuangannya. Itu yang kemudian hal-hal yang kita tambahkan. Kalau dulu di RPJMD sekedar WTP gitu ya, tapi sekarang kita sudah ikut mendorong pada saat perubahan RPJMD, mendorong kabupaten kota kita mencapai itu. Kemudian tentunya sosial kemasyarakatan dan olahraga, ini termasuk urusan narkoba ini. Urusan narkoba, kemudian bagaimana kemudian kita bicara terkait dengan persiapan PON. Ada hal-hal yang perlu kita menjadi tuan rumah, ini menjadi target kinerja dan fokus-fokus kinerja kita. Ditambah lagi tentunya yang terakhir infrastruktur. Infrastruktur kita tentunya terkait dengan masalah jalan provinsi, kemudian terus masalah irigasi kita, masalah rumah tidak layak huni. Ini banyak hal yang kemudian menjadi fokus yang tentunya harus kita selesaikan sampai dengan 2003. Nah, kami pikir dari beberapa hal yang kami lihat bahwa kemudian kalau kita berhitung misalnya kami contohkan misalnya ya, untuk 8 prioritas pembangunan ini supaya kemudian dia terukur, supaya kemudian orang melihat apakah sebuah priorisasi pemerintahan itu berhasil atau tidak berhasil, kami menerjemahkan 8 prioritas ini, masing-masing prioritas itu dalam bentuk kegiatan strategis daerah. Itu dia. Apa saja itu? Nah, ini dia yang menarik ini. Nah, kalau kemudian kegiatan strategis daerah, bahwa kemudian kegiatan itu harus bisa juga diberikan ukuran oleh masyarakat gitu nih. Gak boleh kalau misalnya interpretasinya itu mengukur sesuatu yang katakanlah kualitatif gitu ya, atau mungkin agak susah diukur. Nah, kami berpikir kegiatan strategis daerah itu harus mudah. Jadi kalau misalnya kita bicara ini berhasil, itu masyarakat juga tahu itu berhasil. Nah, misalnya kalau di pendidikan misalnya ya, kami contohkan misalnya, kita itu berencana memang akan menyelesaikan 26 sekolah. 26 sekolah sampai dengan 23. Ini target Pak Gubernur juga ini. Karena memang kita melihat bahwa memang salah satu kemudian yang bisa meningkatkan angka rata-rata lama sekolah itu fasilitas gitu dia. Jangan kemudian orang di antar kecamatan itu untuk sekolah pun jaraknya jauh. Gitu dia, perlu transportasi dan segala macam. Nah, kami mengidentifikasi bahwa salah satu cara untuk mengangkat atau meningkatkan rata-rata lama sekolah ini melalui pembangunan
sekolah. Ya. Nanti totalnya ada 26 nih. 26 sekolah 26 yang sekolah. belum terrealisasi Yang sejauh kita ini bangun ya? gitu Oke, ya. baik. Nah, kita sekarang di tahun 2022 angkanya kalau nggak salah saya ada 12 sekolah yang akan kita bangun gitu ya. Jadi kalau seluruhnya nanti sampai dengan 2023 itu ada 26 sekolah. Walaupun targetnya 26, Ya. tapi kemudian kita di provinsi ini akan over target nih. Karena mungkin akan ada 28 sekolah yang akan kita selesaikan gitu dia. Nah, ini juga sebagai strategi pembangunan untuk memberikan akses atau peningkatan akses terhadap dunia pendidikan. Itu yang kami pilih misalnya kemudian. Terus kemudian kita juga di kegiatan strategis daerah prioritas pendidikan itu ada bantuan operasional pendidikan. Ini memang kita tujukan pada 167.000 gitu dia. Jadi kita identifikasi nih Tami. Ya. Bahwa kemudian apa saja yang bisa menghambat peningkatan rata-rata sekolah. Misalnya tadi fasilitasnya ada atau enggak nih fasilitasnya gitu. Nah, kalaupun ada fasilitasnya misalnya, kemudian apakah seseorang itu otomatis bisa sekolah? Belum tentu. Itu dia. Betul, apalagi untuk daerah-daerah terpencil gitu ya Pak ya, di Provinsi Sumatera Utara ini kan banyak juga daerah-daerah terpencil, terluar dan terdalam yang mungkin aksesnya pun sangat tidak bisa untuk dijangkau seperti Benar, itu. iya. Selain dari fasilitas pendidikan yang memang menjadi fokus pemerintah saat ini, tentu kan dana BOS ini juga artinya perlu juga dipertimbangkan seperti itu Pak ya. Ya, jadi kami melihat bahwa kemudian bukan hanya fasilitas, tapi kemudian kalau ada fasilitas tapi orang tidak punya kemampuan untuk bersekolah, ini kan juga persoalan. Yeah. Makanya kemudian ada intervensi pemerintah provinsi, namanya bantuan operasional pendidikan itu dia. Ini insentif yang diberikan. Memang fokusnya kepada siswa-siswa yang katakanlah memerlukan bantuan pendidikan. Ini yang kami fokuskan. Nah kemudian apalagi misalnya kita punya kampung beasiswa ini. Kita punya kampung beasiswa posisinya sekarang di PRSU ya, di Pekalongan Sumatera Utara. Itu nanti kampung beasiswa itu akan menjadi tempat kemudian media informasi gitu ya. Jadi orang kemudian kalau misalnya ingin melanjutkan sekolah, mendapat beasiswa gitu dia untuk bisa melanjutkan pendidikan di sana pusatnya gitu. Oke, baik. Dan kemudian satu lagi yang kami tambahkan di sana biasanya kan kalau kemudian orang mau beasiswa ke luar negeri, dia tanya TOEFL-nya berapa gitu dia. Yeah. Nah, fasilitas TOEFL itu juga menjadi bagian fasilitas selain informasi yang diberikan terkait dengan beasiswa itu yang kemudian coba disiapkan pemerintah provinsi. Kemudian kita bicara banyak hal ya, penyelarasan kurikulum, teaching factory, kemudian MOU dan MOU kerjasama dengan NMES dengan dunia usaha, dunia industri. Ini juga bagian daripada strategi pemerintah provinsi. Kemudian kita juga sediakan nih pojok baca. Jadi di beberapa kabupaten kota termasuk dengan gerobak baca, ini juga hal-hal yang kemudian peran pemerintah untuk terus meningkatkan literasi di Sumatera Utara. Jadi makanya kemudian untuk satu proses pendidikan kita punya 11 misalnya kegiatan strategis daerah yang kemudian ini akan diukur. Nah kalau kemudian ini tidak tercapai gitu dia, inilah kemudian jadi evaluasi kita gitu dia. Nah sampai hari ini kalau kemudian ditanya dengan kami, ini semua masih on the track gitu dia. Masih on the track. Jadi target-target tahunan sampai dengan 2023 itu masih sangat baik sekali gitu dia. Dan kami yakin memang ada beberapa kegiatan strategis daerah yang memang akan over target gitu dia. Akan melebihi target yang sudah kita tentukan gitu kan. Iya, selain pendidikan kan tadi Bapak juga sebutkan di bidang kesehatan ya Pak ya, ini juga menjadi fokus dari pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Kita lihat kalau di Sumatera Utara sendiri angka stunting ini memang cukup memprihatinkan juga ini Pak Diki. Nah sejauh ini bagaimana peran pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menangani kasus stunting ini? Iya, pertama kan tentunya kita sudah melakukan pemetaan, kita sudah menyusun rencana aksi daerah ya, dan kemudian apa intervensi paling konkret misalnya dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Utara biar kemudian kita gampang mengukurnya. Misalnya kita intervensi melalui pemberian makanan tambahan nih, bagi ibu hamil kurang energi kronis kan, itu sebanyak 19.876 itu dia. Kemudian juga balita kurus dan anak sekolah ini sebanyak 250.000 jiwa. Ini tentunya semua dalam rangka penurunan prevalensi stunting yang kita lakukan. Selain itu juga memang ada gerak germas ya, gerakan masyarakat sehat ini yang terus kita kampanyekan. Karena memang selain intervensi kita juga dalam bentuk bantuan-bantuan kesehatan seperti itu, juga yang paling penting juga mindset ini. Oke. Iya. Jadi untuk hidup sehat itu juga
harus dari kita juga gitu. Dibantu pemerintah apapun, kemudian misalnya dikasih susu, dikasih makanan tambahan, tapi kemudian tidak dimanfaatkan dengan baik misalnya, ini kan juga tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Iya, kita lihat kan juga banyak masyarakat kita yang kurang teredukasi dengan adanya penyelesaian dari permasalahan stunting ini ya Pak Diki ya. Iya benar. Ya. Tapi mudah-mudahan akan ada perbaikan terus ya untuk persoalan stunting ini, karena memang kemarin ini waktu masa-masa kampanye Pak Gubernur dulu memang ini menjadi isu yang didiskusikan. Saya pikir ini tentunya tetap menjadi perhatian ya, apalagi konsentrasi kita ini bukan hanya dinas kesehatan ini. Kalau bicara stunting ini ada pemuda perempuan dan anak gitu dia, keterlibatan bahkan cipta karya, KPU-an untuk misalnya bagaimana kemudian satu kawasan itu menjadi lingkungan yang sehat. Ini juga peran integrasi. Nah, kami tidak kemudian meletakkan stunting ini hanya persoalan dinas kesehatan gitu dia. Tapi integrasi. Jadi kemudian masing-masing dari setiap perangkat daerah memberikan kontribusi dan perannya dalam rangka menyelesaikan ini. Makanya kemudian kita menyusun rencana aksi bersama gitu ya, untuk menyelesaikan atau melakukan penurunan prevalensi stunting ini. Iya. Tidak hanya stunting tapi kan juga permasalahan penyakit yang ada di Indonesia ini juga menjadi perhatian kita bersama, seperti halnya penyakit gagal ginjal akut pada anak yang sampai hari ini masih terus menjadi perhatian kita semuanya nih Pak Diki. Nah, sejauh ini kalau dari peran Bapeda sendiri seperti apa ini untuk menanganinya? Nah, kami pikir ini kan insidental ya. Kemudian ini kondisi-kondisi ini tentunya kemarin sesuai dengan arahan Pak Gubernur, kemudian memang dinas kesehatan itu menyelesaikan. Kenapa kemudian muncul itu? Nanti kalau kemarin kita dengar isunya, memang ada beberapa katakanlah obat-obat kita yang katakanlah kandungannya bisa mengakibatkan kondisi ginjal itu yang kemudian. Nah, tapi sebenarnya kejadian-kejadian insidental ini yang paling penting apa? Quick respon itu dia. Itu dia ya, sesuatu yang kemudian fenomenal tiba-tiba hadir ini, yang perlu itu reaksi cepat dari kita gitu ya. Nah, kami pikir perlu kita apresiasi kemarin Pak Gubernur langsung panggil Kadis Kesehatan untuk kemudian mengidentifikasi, kemudian melakukan bantuan-bantuan yang sifatnya mempermudah gitu dia, termasuk memfasilitasi katakanlah misalnya anak-anak kita kemarin yang terkena itu, termasuk juga kemudian mensosialisasikan bahwa kemudian sebenarnya apa asumsi kita yang menyebabkan terjadinya penyakit itu. Jadi itu yang dilakukan provinsi. Tapi ada hal yang menarik sebenarnya, Tami. Provinsi tentunya penguatan fasilitas kesehatan ya, Tami ya, untuk bicara kesehatan, pelayanan kesehatan pada masyarakat ini. Misalnya kemudian bagaimana kita hari ini, yang mudah-mudahan nanti dukungan masyarakat kita bisa menyelesaikan rumah sakit haji kita ini, rumah sakit haji Medan ini. Ini banyak orang pikir haji Medan ini rumah sakit hajinya Pemko Medan ini, Tami, dikelola Pemko Medan. Rumah sakit haji Medan itu kelolanya Pemprofsu, Provinsi Sumatera Utara. Ini memang sudah menjadi sebuah desain perencana nanti akan mudah-mudahan bisa menjadi rumah sakit internasional. Hari ini kita sudah menyelesaikan pembangunan tower di sana untuk peningkatan fasilitas gitu dia. Nah, kemudian rumah sakit jiwa kita juga ini kita juga lagi penguatan untuk narkoba nih. Jadi untuk rehabilitasi narkoba ada fasilitas di sana yang untuk masyarakat yang terkena narkoba ini. Nah, tapi yang menarik di program Pak Gubernur ini ada namanya layanan bergerak kesehatan itu dia. Itu seperti apa? Nah, jadi kita punya ambulan, itu dia, bahkan ada bus kesehatan kita yang bisa melakukan operasi langsung, itu dia. Ini konsepnya, Tami, untuk kemudian tadi kan juga Tami bilang ya, misalnya kemudian bahwa Sumatera Utara ini banyak tempat-tempat katakanlah penduduk yang akses ke fasilitas kesehatan itu jauh gitu. Betul. Misalnya ke rumah sakit itu jauh, atau kan bahkan ke puskesmas jauh gitu. Iya, dan bahkan Pak kalau misalnya ke rumah sakit ya gitu ya, ke rumah sakit umum misalnya. Nah, itu kadang pelayanannya kurang. Selain itu jumlah ataupun kapasitas dari pasien itu membludak seperti itu. Apa ada rencana tidak ini dari pemerintah untuk penambahan rumah sakit di Kota Medan? Ya, kalau Sumatera Utara itu peningkatan kapasitas itu tadi saya sampaikan. Peningkatan kapasitas saja. Jadi rumah sakit haji itu kan kewenangan provinsi. Jadi kalau di Sumatera Utara ini kewenangan provinsi itu rumah sakit 2. Providerm itu rumah sakit jiwa, satu lagi rumah sakit
Haji Medan. Ya. Nah, bagaimana memenuhi itu? Peningkatan kapasitas. Ya kan, itulah kapasitas kita bangun tower A, nanti rencana tower B gitu deh. Ini peningkatan kapasitas, jumlah kapasitas itu yang kita tingkatkan gitu dia ya. Jadi tidak membangun rumah sakit baru, tapi kemudian rumah sakit itu ditingkatkan kapasitasnya. Nah, tapi mungkin kami lanjutkan tadi nih. Nah, jadi bus kesehatan yang bergerak tadi dan ambulan yang bergerak tadi ini menjangkau ini, Tami. Jadi dia masuk ke lingkungan atau ke daerah-daerah yang kemudian masyarakatnya tidak bisa mengakses puskesmas tadi, tidak bisa fasilitas kesehatan. Nah, ini bahkan bisa langsung dilakukan operasi di situ, operasi-operasi misalnya operasi-operasi bibir sumbing, kemudian operasi-operasi katarak misalnya begitu. Jadi pemerintah itu bukan kemudian hanya menyediakan fasilitas kesehatan dan kemudian mempersilahkan masyarakat. Hari ini pemerintah provinsi sudah datang nih. Jadi kita langsung ke masyarakat, kita yang ke masyarakat gitu dia. Bukan kita kemudian menunggu masyarakat yang datang ke kita gitu dia. Nah, ini terobosan Pak Gubernur nih. Akan ada 8 nanti ini totalnya. 8 ya. Yang akan tersebar nanti ke daerah-daerah. Iya, ini yang akan masuk ini. Dia akan maksudnya kita kan punya pemetaan nih. Mana daerah-daerah masyarakatnya yang kondisi kesehatan seperti ini gitu dia. Misalnya di teman-teman dinas kesehatan nih. Nah, mobil ini yang masuk itu setiap harinya akan datang berkunjung terus kira-kira bisa memberikan bantuan kesehatan itu kepada masyarakat. Jadi ini terobosan-terobosan dilakukan gitu dia. Selain tentunya peningkatan dan perbaikan fasilitas kesehatan yang menjadi kewenangan provinsi. Itu dia Tami. Baik, artinya juga ada koordinasi dengan stakeholder terkait gitu ya Pak Diki ya? Pasti itu dia. Jadi memang sekarang itu kan zamannya kolaborasi Tami. Betul. Ya, jadi kolaborasi itu harus sama-sama supaya kemudian hasilnya bisa maksimal. Itu juga yang dilakukan provinsi sebenarnya. Jadi kalau kita di perencanaan pembangunan ada namanya gagasan kolaborasi perencanaan daerah. Kalau kami sering sebut Kopdar dia. Kopdar. Iya. Jadi dari awal kita juga sudah melibatkan nih kabupaten kota kita, ya kan? Karena kemudian tentunya perencanaan ini tentunya dalam konteks pelaksanaannya pasti ada batasan kewenangan, ada batasan kemampuan keuangan gitu dia. Nah, inilah yang kami diskusikan. Jadi kemudian kami dengan teman-teman kabupaten kota kita mendiskusikan dulu. Sebenarnya provinsi punya 8 prioritas. Nah, kira-kira kemudian kabupaten kota bisa memberikan kontribusi yang mana? Itu dia. Nah, kemudian berapa dukungan anggaran dari kabupaten kota, berapa dari dukungan dari provinsi. Ini kolaborasi. Jadi nanti kemudian kalau ini berhasil, ini kan tentunya memberikan keberhasilan bersama, gitu ya. Kami berpikirnya sudah sama dengan kabupaten kota kami. Kita kalau kemudian kita bicara keberhasilan Karo misalnya, kita bicara keberhasilan Nias misalnya, kita keberhasilan Langkat, keberhasilan Tapsel, ini tentunya kan menjadi keberhasilan Sumatera Utara gitu dia. Nggak boleh keberhasilan Sumatera Utara tapi kabupaten kotanya nggak berhasil. Nah, itu yang kami gagas sebagai bentuk kolaborasi perencanaan daerah gitu dia. Jadi dari awal kita ayo sama-sama, kemampuan kita terbatas, apalagi kondisi Covid kemarin, semuanya pusing gitu dia ya. Uangnya terbatas, pendapatan daerah juga menurun. Nah, di situ muncul gagasan. Ayo kita sama-sama kita bangun Sumatera Utara kita. Karena rakyatnya kabupaten kota juga pasti menjadi rakyat Sumatera Utara kan Tami kan. Nah, ini yang kami pikir kemudian kami rumuskan dalam sebuah strategi kolaborasi tadi yang kemudian tentunya menjadi keberhasilan bersama. Jadi nggak model lagi nih. Kalau kemudian kabupaten kota sana berhasil, yang sini nggak berhasil, nggak gitu lagi gitu deh. Tapi kalau bisa sama-sama berhasil ini kan jauh lebih menarik, Tami ya.